minasan nimo sensei Jo Sensei desu. Hai guys, hari ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar N2 Bunpo ya untuk part yang keempat. Tapi nggak perlu khawatir, seperti biasa N-san demo wakaru ya. Meskipun kita levelnya baru lulus N3, saya bakal ngajarin dengan level dimana kalian yang N3 pun bisa segera paham Bunpo N2 ya. Nah, kita akan belajar bumponya apa saja. Nih ya, kita lihat di sini mungkin teman-teman pernah lihat Niwataru, Mono mungkin tahu juga, Waki dan lainnya karena kita akan pelajari semuanya satu per satu ya. Yang pertama, kita lihat dulu ada berita nih ya. Hai, Denwa, Kaidan Dewa. Apa teman-teman? Chojikang ya, Chojikang nih watate TT-tekina giron ga okonawareta. Oke, kita hanya akan belajar bumpo niwataru ya. Nah, sebenarnya niwatate atau niwataru intinya aja langsung ya, itu adalah sepanjang waktu atau di seluruh ruang ya. Kuncinya ada dua teman-teman ya. Kuncinya itu adalah jikang dan basho. Nah, dua ini aja cukup kalian hafal, kalian pendamkan di kepala kalian ya. Nah, jadi kalau dalam konteks di sini Chojikang ni watate giron ga okonawareta itu artinya adalah benar-benar waktunya panjang banget rasanya, mereka teleponnya rasanya panjang. Nah, tapi teman-teman ya, niwataru mungkin teman-teman juga sadar jarang banget dipakai sama orang Jepang. Alasannya kenapa? Biasanya itu sering banget dipakai kalau ada informasi kodo atau koshikina bamen de yoku tsukau. Jadi bukan untuk percakapan sehari-hari, tapi posisinya itu lebih kayak formal, berita, informasi ya. Pokoknya segala hal berita itu kita lebih sering pakai adalah niwatate atau niwataru. Nah, cara penggunaannya tadi saya udah sebutin ya. Gampang ya teman-teman. Nanti kalau pas ujian, langsung lihat aja waktu atau tempat ya teman-teman ya. Nih, misalkan kalau bisa waktu ya kita bisa sujitsu, sunen ya, kohangi. Kalau dari kanji apa? Hiro ya, berarti benar-benar luas banget ya, lebar banget. Terus kan bisa tambahkan niwatate, niwatari, atau kan juga bisa pakai niwataru tambah lagi noun ya. Nah, yang berarti di belakang itu biasanya adalah suzuku atau okonoware. Ini biasanya teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian contoh. Misalkan, yuki no eikyo ni yori kohai ni watate densha ga tomata. Artinya apa? Yes, berarti penyebabnya itu karena salju yang membuat apa? Betul, yang membuat secara skala luasnya itu membuat keretanya itu jadinya berhenti atau tidak berjalan ya. Nah, kuncinya di mana teman? Nih, kohai. Nah, itu kan berarti adalah waktu, itu kan artinya adalah tempat teman-teman ya. Terus tambahkan ni watate. Oke? Lanjut lagi yang kedua, misalkan ada yaku 1 kilo ni watate utsukushi umi ga tsuzuete imasu. Nah, 1 kilo nih ada angka teman-teman ya. Kita juga bisa pakai ni wataru, ni watate. Nah, mungkin teman-teman mungkin ada kepikiran juga, sensei bukan tadi kata sensei itu harusnya yang luas banget, yang lama banget kan ya. Jadi kalau Ichikiro menurut saya itu kan nggak luas, sensei itu kan ya kecil aja lah, orang kita jalan kaki juga sampai, betul kan? Nah, Ichikiro di sini itu sebenarnya ya watate ini sebenarnya kita bisa pakai dengan asumsi dari diri kita sendiri. Contohnya, mau sensei waktu ujian 1 jam itu rasanya lama, tapi mungkin buat teman-teman itu rasanya cepat. Misalkan, 1 jam doang soal sepanjang ini, gila nggak sih? Nah, itu contohnya teman-teman ya. Jadi tergantung kitanya, perspektif kitanya bagaimana. Lanjut lagi ada shiken wa mikakang ni watate okonawa reru. Mungkin buat teman-teman lah, ujiannya 3 hari doang, pendek banget. Dulu gua pas zaman SMP SMA ujian tuh sampai 1 minggu, tiap hari belajar terus kan ya. Nah, itu salah satu contohnya teman-teman ya. Buat orang ini ya mungkin mikakang tersebut dirasanya lama banget, 3 hari terus ujian soalnya. Oke teman-teman ya. Lanjut lagi, kalau gitu kita masuk ke bagian mondai ichi, kita baca teman-teman ya. Fumikiri jiko no tame ni 2 jikan nani densha ga stoppu shimashita. Ya, berarti ada kecelakaan teman-teman ya. Itu yang biasa bagian di rel, di sini ada kecelakaan kayak gini ya, bikin masalah ya teman-teman ya. Ada 2 jikan, menurut kalian cocok yang mana? Yes, niwatari ya, 2 jikan niwatari. Berarti waktu 2 jam ini terasa panjang banget. Nah, kayaknya nanti pas ujian ya. Pas ujian pokoknya lihat angka aja sih, lihat angka sama tempat atau luasnya ya, kalian langsung pilih niwatari. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Kalau di sini kan kita sudah paham nih. Sekarang pertanyaannya deh, nitsure sama nitomonai chigai wa nan desu ka? Nah, gampangnya teman-teman ya, kalau niwataru itu himnya dari bagian sini ya, jumlahnya. Tapi kalau nitsure sama nitomonai itu sama-sama ada perubahan di sini, ada henka. Oke, jadi bersama dengan kita menambah umur, jadi bersama dengan bertambahnya umur,
ya berarti secara stamina kita pun juga menurun. Kalau di sini berarti apa? Bersama dengan adanya perkembangan, makanya di sini ya teman-teman, alam pun juga akhirnya jadinya hilang. Misalkan saya pengen bikin bangunan, kalau bangun kan butuh lokasi, butuh tempat, makanya hutan, pohon-pohon yang ditebang. Itu salah satu contohnya ya. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Baik, berikutnya kita lanjut ke Mondai 2 teman-teman ya. Kita lihat di sini ada apa? Ada ada laut teman-teman ya. Jadi kita baca Kono kaisui yoku jou wa yaku 800 meter ni watatte. Artinya apa teman-teman ya? Jadi ada tempat di mana kita bisa berenang ya, atau kita sebutnya biasa adalah swimming area teman-teman ya. Nah, terus dia bilang ada 800 meter. Nah, kira-kira kalau ada niwatate, yang mana yang cocok menurut kalian ya? Nomor 1 ya, saya bacakan, coba kalian tebak jawabannya ya. Nomor 1 itu adalah shiroi ya, sunahama ga tsuzuite iru. Yang kedua adalah umi no mizu ga kyū ni sametaku natta. Nomor 3 adalah kankokyaku ga maitoshi hette iru. Nah, coba dipikirkan ya teman-teman ya. Menurut kalian jawaban mana yang cocok ya? Saya kasih waktu 3 detik karena gampang banget ya. Ichiban ya. Kenapa? Di sini ya, Niwataru 800 meter. Saya bilang sekali lagi perspektif teman-teman ya. Berarti dengan adanya lokasi, berarti jawaban juga lokasi teman-teman ya. Ya makanya dia bilang, jadi dengan 800 swimming area di sini, ternyata banyak juga di sini pasir-pasirnya teman-teman ya. Tuh. Oke, makanya jawaban nomor 1. Nah, kalau nomor 2 ini kan nggak ada hubungannya. Tiba-tiba misalkan dia bilang airnya itu jadinya dingin. Nomor 3 itu ngomongin juga mengenai turis yang jumlahnya itu menurun. Padahal kita lagi ngomongin tempat, makanya jawaban itu adalah nomor 1. Oke? Hai, berikutnya Mondai 3 ya. Kono project wa 3 nen nani kansei shita. Nah, nggak susah teman-teman ya. Coba kita baca. Ada chosa yoyaku niwataru no sue. Oke, saya kasih waktu 5 detik teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini teman-teman ya, ada niwataru. Niwataru itu harus dipakai dengan apa? Yes ya, antara tempat yang luas atau misalkan dia adalah waktu. Makanya sanen ni wataru chosa no sue yoyaku kansei shita. Yang berarti membutuhkan waktu selama 3 tahun, akhirnya dia baru selesai gitu ya teman-teman ya. Makanya nanti pas ujian, kalau kalian ingat kata John Sensei ya, nih udah ada niwataru, pasti depan itu rata-rata angka atau tempat. Oke, ingat itu aja ya. Hai, kalau gitu kita masuk ke bagian matome. Kesimpulannya apa? Jadi untuk penggunaan niwatate itu ada 2 yang harus kalian penuhi syaratnya ya. Salah satu aja, maaf ya, salah satu syarat yang harus penuhi itu adalah antara waktu atau misalkan tempat luasnya teman-teman ya, nih nagai hiroi. Oke. Nah, maka dari itu kita masuk yang terakhir di sini ya, kita baca sama-sama. Yaku 2 jikan ni watatte saidai 2 kilo jutai. Nah, biasanya dipakai di news yang berarti beritanya itu menyampaikan bahwa ya selama 2 jam tersebut ternyata 2 kilo jaraknya ya, sampai macet semua ya. Pusing banget bener-bener ya. Oke teman-teman ya.